Shalom, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, telah kutemukan kasih. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanyalah untuk-Mu ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes, kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanyalah untuk-Mu ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari sama-sama tepuk tangan di atas yuk. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, sebab Kau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Maka hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala yang terbaik dari hidup kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, oh hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Mari sama-sama sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bawa persembahan-Mu yang paling terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian-Mu, lewat penyembahan-Mu.
Kita menyatakan kebesaran Tuhan hari ini. Oh, haleluya Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, kami percaya Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Di tangan-Mu Tuhan, sebab Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga
singing together, say, oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, teman-teman, anak-anak Tin. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih atas segala berkat yang luar biasa Kau sudah berikan, Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba, supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dan berarti semua yang mendengarkan, supaya mereka bisa mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini, Kakak diberikan tema yang cukup sulit, yaitu setia dalam keluarga. Kakak akan buka dengan satu kenyataan bahwa hari-hari ini iblis mempunyai senjata yang begitu gencarnya, yaitu iblis menyerang keluarga. Sudah bukan gereja lagi yang diserang oleh iblis. Iblis sudah bosan. Karena kalau yang diserang gereja, ketika gereja mengalami suatu masalah, banyak serangan iblis, maka gereja akan semakin erat. Gereja akan semakin tangguh dan akan semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi jika keluarga yang diserang, itu adalah intisari dari kita anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan, dan ini kenyataan, bahwa jika iblis menyerang keluarga, maka yang pertama, generasi akan hancur. Biasanya jika orang tua lagi dalam masalah, anak-anak akan hancur. Biasanya, ingat, di garis bawahi, biasanya. Nanti akan ada pembahasan di berikutnya. Kenapa kok biasanya? Kalau orang tua hancur, keluarga hancur, anak-anak, generasi ikut hancur. Saya bilang biasanya kenapa? Ada nanti pembahasannya. Yang kedua, jika keluarga bermasalah, kita anak-anak Tuhan pasti bermasalah dalam pelayanan juga. Ya kan? Kita nggak mungkin bisa, kita udah latihan, minggu kita jadi WL, tiba-tiba ketika keluarga ada masalah, mungkin orang tua sedang bertengkar, kita hari Minggu datang penuh dengan hadirat Tuhan, udah nggak mungkin. Pelayanan pun juga akan menurun, akan hancur. Yang ketiga, jasmani kita, perekonomian, sosial, lingkungan kita, jika keluarga hancur, maka dalam pekerjaan kita tidak bisa fokus. Dalam kehidupan sehari-hari, berteman, tersinggung sedikit, marah, hancur semua. Jika keluarga yang diserang oleh iblis, maka akan ada kehancuran. Tapi garis bawahi yang tadi saya bilang bahwa jika keluarga hancur, biasanya anak-anak generasi juga hancur. Tetapi hari ini kakak tidak akan berbicara
mengenai keluarga. Karena tema hari ini adalah setia dalam keluarga dan audiens kita pada pagi hari ini adalah anak-anak teen. Kita masuk ke pembahasan kesetiaan dalam keluarga. Kesetiaan harus menjadi prinsip dan bukan tingkah laku. Kenapa? Kok bukan tingkah laku? Jika kesetiaan adalah suatu tingkah laku, maka ketika kita senang, ketika kita merasa happy, ketika mood kita baik, maka kita bisa setia. Contohnya, ketika kita masih punya pacar, wah, baru nih. Oh, kita senang dong, kita punya gadget baru, punya mainan baru, kita senang. Tapi setelah itu berganti, bosan. Jika kita selalu mencari yang perfect, yang baru, itu adalah kesetiaan yang terdasarkan dari tingkah laku. Tapi jika kesetiaan adalah prinsip, maka kesetiaan tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh mood. Tapi kesetiaan itu prinsip menjadi dasar dari kita semua. Ketika keadaan lagi bahagia, kita bisa setia. Tapi ketika keadaan sulit, kesetiaan menjadi susah. Tapi percayalah, dengarkan baik-baik, percayalah. Karena dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Tuhan berkata, setialah kepada perkara yang kecil. Mari kita baca sama-sama, biar lebih mantap. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, jangan yang kita kejar adalah, supaya kita setia, kita kejar berkat, kita kejar prestasi, kita kejar sosial kita, ketenaran kita. Tapi percayalah, jika kita setia dalam perkara kecil, setia, maka berkat itu yang akan datang sendiri. Kita tidak perlu cari. Tapi jika kita setia, berkat itu akan datang sendiri. Nah, mengapa kok kita harus setia? Saya bagi lagi, ada 3. Mengapa kok kita harus setia? Perhatikan, yang pertama, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Berbicara mengenai setia dalam keluarga, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga mana. Kita tidak bisa memilih kita mau jadi kewarganegaraan apa. Saya pengen jadi orang Korea, orang Amerika. Kita nggak bisa milih. Tapi percayalah bahwa Tuhan telah menetapkan Anda dan saya di suatu tempat yang benar. Pasti ada tujuannya. Mungkin kita ngomong ekstrim. Mungkin ada dari kalian yang tidak mengenal orang tua kalian. Kita tidak akan bahas di sana di sisi yang, kalau nggak punya orang tua gimana nggak. Tapi hari ini saya bilang, kalau semisalnya kalian nggak kenal orang tua kalian pun, belajarlah setia kepada Tuhan. Karena apa? Seperti yang saya bilang, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ketika kita serupa, ketika ada goncangan di keluarga, ini audiensnya kita anak teen, ketika kalian sebagai anak-anak yang masih muda ini, ketika ada masalah, ketika orang tua punya masalah dalam pekerjaan, dalam hubungan mereka, ketika mereka melihat Anda, mereka merasa sukacita. Mereka merasa damai sejahtera. Hal ini tidak bisa didapatkan melalui jika kita setia dalam Tuhan. Itu sebabnya tadi saya bilang, yang saya minta garis bawah mungkin bisa di rewind YouTube-nya, saya bilang,
Jika iblis menyerang keluarga, maka yang pertama, generasi akan hancur. Biasanya jika orang tua lagi dalam masalah, anak-anak akan hancur. Waktu opening bahwa jika keluarga rusak, generasi akan rusak. Saya bilang biasanya. Karena jika mengerti, saya memberikan rahasia yang begitu besar. Tuhan telah membuka rahasia yang begitu besar bahwa jika kita setia pada Tuhan, kita bisa mematahkan kutuk tersebut. Kita kembali lagi kepada mengapa kok kita harus setia. Yang kedua, kita harus bisa menjadi jalan keluar, problem solver dalam keluarga kita. Mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Habis ini digaris bawahi, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam sebuah keluarga pasti ada masalah. Nggak mungkin enggak, entah kita bersama orang tua, kita sama kakak adik, orang tua, sama saudara sepupu. Tetapi jika kita menjadi jalan keluar, jika kita mengerti bahwa setia pada keluarga, setia dalam keluarga, pencobaan-pencobaan ini yang Tuhan berikan, sudah diberikan jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini contohnya kayak waktu kita lagi menghadapi ulangan yang begitu sulit. Kalau saya bisa berikan contoh, kita ada ulangan, dikasih soal, kerjakan. 50 halaman ulangan. Ulangannya, judulnya ulangan kehidupan misalnya. Banyak persoalan, masalah yang harus dikerjakan. Yang enak, Tuhan sudah kasih jawabannya, sudah kasih kuncinya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengerjakannya. Kita setia mengerjakannya. Kalau dilihat-lihat, 50 halaman, cek wakeh, gak mari-mari nulisnya. Tapi yang Tuhan minta apa? Tuhan udah kasih jawaban, yang Tuhan minta setia kerjakan. Setia kerjakan hal itu. Selesainya kapan kadang kita nggak tahu. Yang bikin kita patah semangat, yang bikin kita patah untuk setia adalah ketika kita melihat bahwa kelihatannya masalah itu besar. Masalah itu berat. Nggak selesai-selesai. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Yang ketiga, mengapa kita harus setia dalam keluarga? Paus, ngelak bro. Yang ketiga, tempat paling luar biasa untuk kita belajar. Mengapa? Di rumah, di keluarga, kita melakukan hal-hal yang sama hampir setiap harinya. Mungkin itu nyapu, mungkin itu ngepel, mungkin itu bikin nasi, nyuci piring, bersihin sandal, bersihin kotoran, apapun itu. Lukas 16 ayat 10 berkata, sialah dalam perkara yang kecil. Kita mulai dari di rumah. Mungkin kita jenuh, tiap hari disuruh orang tua kita nyuci baju. Tapi setialah, kita belajar dari sana. Nggak bisa dong kita gaya-gaya, pelayanan Senin sampai Minggu, kalau ada hari setelah Minggu, hari ke-8, terus setia. Ikut acara, ikut terus. Tapi dalam rumah, dalam lingkungan, kita tidak memiliki kesetiaan itu.
Nggak bisa. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Kak Mika dulu pernah cerita sama saya bahwa jika kita mencari calon pasangan hidup, calon pacar, jika pria itu terlihat baik, jangan langsung diterima. Untuk cewek-cewek ya. Jika pria itu terlihat baik, jangan langsung diterima. Tapi dilihat dulu apakah pria ini setia. Karena orang baik itu belum tentu setia. Tetapi orang setia itu pasti baik. Firman Tuhan yang bilang, Amsal 20 ayat 6, bisa dibuka. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ingat seperti yang saya bilang tadi, bahwa berkat apapun itu akan datang sendiri ketika kita setia. Kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Kita setia di rumah, kita belajar di rumah, kita setia mengerjakan apa yang orang tua mau kepada kita. Nanti ketika kita masuk ke dunia yang nyata, ke dunia yang asli ini, kita udah biasa. Kita nggak kaget. Kita ikut kerja tiap hari suruh ngetik laporan, nggak kaget. Jadi 3 hal ini mengapa kita harus saya ulangi. Yang pertama, untuk menjadi serupa dengan Kristus, dengan Yesus. Yang kedua, menjadi jalan keluar dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah rumah atau keluarga adalah tempat yang paling luar biasa untuk kita belajar. Jadi adik-adik, teman-teman, kesimpulannya adalah kesetiaan. Dalam bahasa Inggris, kesetiaan adalah faithfulness. Kalau kita jabarkan, faith adalah iman, fullness adalah kepenuhan atau penuh. Jadi iman yang penuh adalah kesetiaan terhadap Tuhan. Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan jika kita di dunia kita tidak bisa setia, dalam keluarga kita tidak bisa setia, itu kita mau setia dalam pelayanan. Setialah dalam keluarga. Ada satu ayat sebagai penutup dan juga ini ayat bulan ini. Ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Saya bacakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dianya huruf besar, berarti Tuhan. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita sudah setia terhadap kita terlebih dahulu. Maka mari, yuk, kita semua harus setia. Kita mulai setia dalam keluarga. Mengapa kita harus setia serupa dengan Yesus, jadi jalan keluar, tempat belajar yang paling baik. Ketika kita ada di rumah, ketika mungkin kita melihat orang tua kita bertengkar, kita bisa jadi jalan keluar. Kita bisa menjadi pencair suasana. Ketika mereka bingung, kita bisa, paling nggak kita datang dengan senyum, mereka nggak jadi marah. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Kalian akan mengalami banyak hal dalam rumah. Tapi percayalah, jika keluarga hancur, belum tentu generasi hancur. Tuhan sudah bukakan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita bisa mematahkan kutuk itu. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan kami anak-anak Tin mengerti Tuhan, bahwa Engkau yang terlebih dahulu sudah setia kepada kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh setia dalam perkara-perkara kecil. Maka Kau akan percayakan lagi ke perkara-perkara besar. Mulai dari keluarga, kemudian ke lingkungan, gereja, dan kemana-mana. Terima kasih Bapa, atas firman-Mu hamba sudah selesai. Urapi mereka semua yang mendengarkannya. Tuhan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.